Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita hari ini tentang persamaan dasar akuntansi. Karena banyak sekali yang menchat ibu, banyak yang tidak mengerti, jadi kita akan belajar kembali. Konsep persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar di sini maksudnya sebelah kanan dan sebelah kiri itu harus seimbang, atau harta sama dengan utang. Jadi jumlah harta itu harus sama dengan jumlah utang, atau harta itu sama dengan jumlah modal. Dan dapat disimpulkan bahwasanya harta itu sama dengan utang ditambah modal. Materi selanjutnya tentang pengelompokan akun. Akun dalam akuntansi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dia akun real, yang kedua akun nominal. Yang termasuk akun real itu adalah akun-akun yang berada di neraca. Terdiri dari 3 akun, yang pertama ada harta, yang kedua utang, dan yang ketiga modal. Sedangkan kalau di akun nominal adalah akun-akun yang ada di kolom laba rugi, yang terdiri dari 2 macam, yaitu pendapatan dan beban. Kemudian kita masuk ke dalam akunnya. Yang pertama ada akun harta. Akun harta dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama harta lancar, yaitu harta yang hanya bisa dipakai dalam periode 1 akuntansi atau 1 tahun. Kemudian harta tetap, yaitu pemakaiannya bisa lebih dari 1 periode akuntansi atau 1 tahun. Kemudian harta tidak berwujud, harta yang tidak mempunyai bentuk tetapi mempunyai nilai yang sangat berarti bagi perusahaan dan investasi jangka panjang. Kemudian di akun utang itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada utang jangka pendek, yaitu utang yang pembayarannya harus dalam 1 periode akuntansi tersebut. Kemudian ada utang jangka panjang lebih dari 1 tahun dan utang lain-lain. Tentu di dalam satu siklus akuntansi, setiap perusahaan mempunyai beberapa transaksi. Jadi di sini ada pengaruh transaksi yang mengakibatkan hartanya berubah atau perubahan harta dengan harta. Yang pertama, yaitu pembelian secara tunai. Kalau misalnya kita membeli secara tunai, berarti ada harta kita yang berkurang dan ada harta kita yang bertambah. Contohnya, Ibu Winnie membeli peralatan dengan tunai. Berarti dari transaksi tersebut peralatan ibu bertambah, kemudian uang ibu berkurang. Yang kedua contohnya itu penerimaan piutang. Berarti kalau kita menerima piutang, uang kita bertambah sedangkan piutang kita akan berkurang. Dan yang ketiga di situ ada penjualan harta secara tunai. Contohnya kita menjual barang dagangan kita. Kalau misalnya kita menjual barang dagangan, berarti kas kita bakalan bertambah dan barang dagangan akan berkurang. Sehingga yang berubah itu adalah akun harta dengan harta. Kemudian yang kedua, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Jadi, dari transaksi kita tersebut, jumlah harta kita dan jumlah utang kita berubah. Contohnya yang pertama, di sini ada pembelian harta secara kredit. Artinya kredit di sini berarti kita membeli harta secara berhutang. Kalau misalnya kita membeli harta secara berhutang, tentu harta kita akan bertambah dan hutang kita juga akan bertambah. Kemudian di situ ada memperoleh pinjaman dari kreditur. Dari transaksi tersebut, tentu kan kas kita akan bertambah atau harta kita akan bertambah sementara utang kita juga bakalan bertambah. Yang ketiga membayar utang usaha. Kalau misalnya kita membayar utang, berarti uang kita akan berkurang atau harta kita akan berkurang dan utang kita juga akan berkurang, sehingga transaksi ketiga tersebut akan mempengaruhi perubahan jumlah harta dengan utang. Dan yang terakhir, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal, yaitu investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Berarti kalau dia melakukan investasi, hartanya atau kasnya akan bertambah dan modalnya juga akan
bertambah. Dan yang terakhir itu memperoleh pendapatan. Nah, jadi kalau kita memperoleh pendapatan berarti kas kita bakalan bertambah dan modal kita juga akan bertambah. Untuk pencatatannya dalam persamaan dasar akuntansi bisa kita lihat dalam slide. Yang pertama, penyetoran modal. Pada tanggal 1 Maret 2019, Dewi menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta sebagai modal awal. Jadi harta itu kan jenis-jenisnya banyak. Nah, jadi uang yang disetorkan itu masuk ke dalam kas 150 juta dan modalnya juga bakalan bertambah 150 juta. Yang kedua, pembayaran sewa. Dewi menyewa sebuah ruko untuk memulai usahanya sebesar 35 juta dalam 1 tahun. Nah, jadi kenapa di situ dicatat sewa dibayar di muka? Karena kita sudah bayar 1 tahun, tapi kita belum menggunakannya. Berarti itu termasuk harta di dalam perusahaan. Jadi langsung saja kita masukkan, kasnya berkurang 35 juta. Kenapa? Karena kita sudah membayarnya. Berarti kan uang kita bakalan berkurang. Sementara harta kita yang lain itu bertambah, yaitu sewa dibayar di muka sebesar 35 juta. Sementara modalnya itu tetap 150 juta. Kemudian untuk transaksi yang ketiga itu pembelian peralatan. Dewi membeli peralatan sebesar 40 juta secara kredit. Jadi secara kredit di sini maksudnya kita membeli peralatan itu dengan cara berhutang. Nah, jadi kalau misalnya kita membeli peralatan, tentu kan harta kita yang berjenis peralatan itu bakalan bertambah sebesar 40 juta maksud Ibu. Kemudian utang kita juga bakalan bertambah sebesar 40 juta. Kenapa? Karena kita membeli secara kredit. Yang keempat, di situ ada pembelian perlengkapan. Dewi membeli perlengkapan untuk menunjang kelancaran usahanya sebesar 12 juta secara tunai. Berarti kalau secara tunai, uang kas kita bakalan berkurang. Makanya pencatatannya dalam persamaan dasar akuntansi, kasnya menjadi berkurang 12 juta, kemudian perlengkapan kita bakalan bertambah 12 juta. Nah, jadi dari situ coba kalian jumlahkan nilai kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka dengan peralatan itu pasti sama jumlahnya dengan utang ditambah modal. Nah, jadi kalau misalnya hasilnya sama, berarti yang kita kerjakan itu benar. Tapi kalau misalnya hasil sebelah kiri dan sebelah kanan itu berbeda, berarti yang kita kerjakan itu salah. Nah, jadi sekian untuk hari ini. Untuk yang ingin bertanya bisa dibuat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.